ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi sehat jasmani, sehat rohani, lebih-lebih diberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad, Nabi akhir zaman, mengajarkan kepada kita syariatul Islam, bekal untuk bahagia kita di dunia ini, bahagia kita di akhirat nanti. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang berbahagia, di pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Isra adalah merupakan perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin, yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan Mi'rajnya, yaitu naik ke Sidratil Muntaha, naik mulai dari Masjidil Aqsa Palestin sampai ke Sidratil Muntaha. Tidak hanya tujuan Allah untuk menghibur Rasulullah saja ketika ia dilanda kesedihan yang mendalam, ditinggalkan orang yang sangat dicintainya, Abu Thalib pamannya yang telah mengasuhnya dari kecil, paman dan sekaligus bapaknya yang telah meninggalkannya, yang ia tak hanya memberikan makan, namun ia juga memberikan perlindungan di dalam kehidupannya, perlindungan sejak ia kecil sampai ia menjadi dewasa dalam pelaksanaan dakwahnya. Bahkan ikhlas ia diboikot oleh orang-orang Quraisy, seluruh keluarganya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yang mereka saat itu dilanda kelaparan, kemiskinan, kepedihan dan kesengsaraan. Dan kesedihan itu pula lengkap ketika ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, ditinggal oleh orang yang tercinta, orang yang belum ada beriman, belum ada orang yang percaya kepadanya. Ia orang pertama kali yang mengatakan, "Aku percaya kepadamu ya Rasulullah." Orang yang mau berkorban dengan seluruh harta bendanya, habis semuanya hanya untuk melaksanakan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Namun ada tujuan lain. Allah menjalankan kaki Rasulullah itu, menjalankan dari Mekah ke Palestin, dari Palestin kemudian ke Sidratil Muntaha, tak lain adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, dilihatkan banyak berbagai macam hal, dilihatkan kepadanya bahwa suatu hari engkau Muhammad, umatmu harus selalu waspada kepada gangguan-gangguan dari Yahudi, dari Nasrani, dari materialisme. Dilihatkan pula surga dan seisinya, dilihatkan pula neraka dan isinya. Ditemukan juga dengan Rasul, nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi seorang utusan. Inilah tujuan yang sebenarnya. Kemudian setelah selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka sampailah Rasulullah di pagi hari. Pagi hari dia merenung ketika di depan Ka'bah, lalu dihampirinya oleh Abu Jahal, dan ia bertanya kepadanya, "Muhammad, apa yang telah kau renungkan?" Maka Rasulullah dengan lugasnya, dengan jujur, tak ada yang dikurangi satu cerita pun, satu patah cerita pun, ia bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj yang telah dialaminya semalam. Ia kemudian bercerita seluruhnya tanpa ada yang dikurangi. Dari sinilah kemudian Abu Jahal, ia menyangkalnya, "Apa betul engkau Muhammad perjalanan dari Mekah ke Palestina
menjawab, berani paman. Maka digandenglah tangan Muhammad ini, tangan Rasuluna, diajak ke sebuah tempat yang namanya Jabal Qubais. Qubais ini adalah gunung perbukitan begitu yang biasa seluruh orang Arab penduduk Mekah dia memberikan maklumatnya. Diajak naik ke Jabal Qubais, kemudian Abu Jahal sontak mengumpulkan seluruh penduduk Makkah, dan disitulah Muhammad disuruh menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya dari mulai perjalanan Isra dan Mi'raj. Diceritakan semuanya tanpa dikurangi dengan sejujurnya, dan disinilah ternyata ada niat busuk yang ada di dalam hati Abu Jahal. Ia ingin supaya seluruh masyarakat penduduk Mekah itu tak mau percaya kepada Muhammad lagi. Ia ingin gelar yang diberikan kepada Muhammad sebagai seorang yang jujur ini lenyap. Ia ingin supaya orang-orang yang beriman yang telah percaya kepada Muhammad mengingkarinya. Maka tujuan itu pun tercapai. Kemudian ada orang-orang yang semulanya ia sudah kufur atau ingkar, tak mau percaya kepada Muhammad. Dengan cerita Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Muhammad, semakin mereka kufur. Sedangkan beberapa sahabat yang telah beriman, mereka mulai luntur, ingin meninggalkan kepercayaannya kepada Muhammad dan apa yang telah disampaikan kepada mereka. Kemudian tak hanya itu, sakit hati Abu Jahal ini tak cukup sedemikian sederhananya. Ia pun mencari Abu Bakar, sosok orang tua yang dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Ia dicarinya, jumpalah Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Quraisy dengan Abu Bakar yang sedang berada di kebun kurmanya. Kemudian ia menceritakan bahwa Muhammad ia telah menyebar kabar yang tak masuk akal, kebohongan-kebohongan yang tak mungkin akal manusia ini bisa menyelaminya. Namun Abu Bakar tetaplah Abu Bakar. Abu Bakar ia adalah orang tua yang sudah terdidik imannya. Imannya telah kuat, tak begitu mudah untuk diganggu gugat, tak mudah untuk bisa dihura-hura, tak mudah untuk bisa digosok dan digesek supaya ia pindah dari kepercayaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang dikatakan? Tak mungkin Muhammad berbohong. Ia adalah utusan Allah. Ia adalah seorang nabi. Aku tak percaya Muhammad berbohong. Maka bergegaslah Abu Bakar, ia menuju ke Jabal Qubais. Kemudian ia mengatakan, wahai Rasul Muhammad, kau tak pernah bohong. Coba kau sebutkan kepada kami semuanya. Kau jelaskan sejelas-jelasnya bagaimana ciri-ciri Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah ia menjawab dengan sejujurnya. Ia menjawab dengan selugasnya apa yang telah ia lihatnya. Ia mengatakan luasnya sekitar 80 meter. Kemudian ia mengatakan panjangnya kurang lebih 80 meter, lebarnya sekitar 50 meter, terbuat dari batu kapur. Dindingnya dipoleskan semen-semen yang dia terbuat dari batu kapur. Kemudian kubahnya terbuat dari timah. Terdapat 4 menara. Begitu yang dijelaskan sesuai yang beliau lihat. Kemudian akhirnya yang beliau lihat itu sesuai persis dengan keberadaan Masjidil Aqsa yang sesungguhnya. Mulai dari situlah mereka mulai percaya, oh ternyata yang dialami Muhammad adalah benar. Ternyata Isra dan Mi'raj yang pernah dialami oleh Muhammad bukanlah bualan. Itu adalah yang sesungguhnya. Kemudian
Maka dengan kalimat ini, dengan cerita ini, semakin yakinlah mereka apa benar yang dilalui oleh Muhammad yang dialaminya adalah merupakan sebuah kebenaran atau hanya cerita bohong belaka. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian akhirnya mereka penduduk Mekah 2 hari setelahnya mereka menyambut kafilah-kafilah itu. Disambutlah di pintu gerbang masuk ke Mekah. Namanya adalah gerbang suku Bani Syuaibah. Kemudian mereka menyongsong di gerbang itu. Betul yang datang kafilah-kafilah, rombongan-rombongan unta yang berjejer. Yang paling depan adalah unta warna putih yang menggunakan kain merah. Itulah mereka. Sehingga sudah semakin yakinlah seluruh penduduk Mekah bahwa yang dialami oleh Rasulullah itu adalah betul-betul nyata adanya. Bahkan mereka-mereka yang mula-mulanya tak percaya, mereka yang mulanya kufur ingkar, bahkan mereka bertambah semakin meyakini adanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah suatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah akhir dari seluruh perjalanan Isra Mi'raj itu. Namun apakah lalu kemudian berhenti begitu saja? Tidak. Dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada henti-hentinya. Beliau pun selalu memberikan lobi-lobi kepada kabilah-kabilah, suku-suku yang ada di Mekah atau bahkan yang ada di luar Mekah, terutama mereka-mereka yang ada di Madinah, atas dasar pendeta-pendeta Yahudi yang selalu memberikan berita atas menurut mereka adalah sebuah ancaman akan datang seorang nabi akhir zaman yang ia berasal dari suku Quraisy dan sekarang berada di Mekah. Maka mulai berita yang telah dikabarkan oleh pendeta-pendeta Yahudi itulah banyaklah penduduk-penduduk Madinah yang ia datang ke Mekah bukan hanya untuk melaksanakan haji pada saat itu, tapi juga ingin jumpa Nabi akhir zaman itu yang seperti apa, yang mana orangnya, apa yang ia sampaikan. Mereka sangatlah, mereka ingin tahu, mereka ingin mengerti. Maka pertama kali rombongan yang datang ke Mekah adalah 6 orang. 6 orang datang ke Mekah lalu mencari dan ingin jumpa kepada Nabi Muhammad. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang berbahagia, seorang Nabi bukanlah manusia yang biasa. Apa yang kau pikirkan dia mengerti. Apa yang ada di dalam hatimu yang kau simpan paling dalam, dia pun bisa merasakannya. Maka itulah seorang Nabi. Dia akan mengerti, bisa membaca apa yang dipikirkan oleh seseorang. Maka apa yang dirasakan oleh penduduk Madinah sudah dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika mereka datang ke Mekah, Rasulullah sudah memasang Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau ada jamaah haji yang datang dari Madinah, ajaklah kemari, jumpakan kepada saya. Saya tahu mereka mencariku. Inilah seorang Nabi. Dia memiliki pengetahuan yang memang di luar akal manusia, dan Allah memang memberikannya sesuai dengan hatinya, sesuai dengan kalbunya, yang memang Allah memberikan kalbu khusus buat seorang Nabi yang akan mengalami persoalan-persoalan besar di tengah umatnya. Kalau ada orang yang diberikan jadi pemimpin begitu, biasanya pasti diberikan kelebihan oleh Allah. Pasti, karena dia akan mengalami persoalan besar di tengah masyarakatnya. Maka kelebihan itu akan diimbangi dengan ujian yang besar pula. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian akhirnya 6 orang yang dari Madinah itu, penduduk Madinah itu berjumpa dengan Rasulullah, dan mereka sontak masuk Islam dan mengumandangkan syahadat.
dua suku besar, Aus dan Khazraj. Gara-gara satu suku ini membunuh seorang, gara-gara membunuh satu orang saja, akhirnya terjadilah perang besar antara keduanya itu yang sudah berjalan selama 120 tahun. Dan ia menceritakannya kepada Rasulullah, dan Yahudi itu pernah bilang, orang-orang pendeta Yahudi pernah bilang bahwa yang hanya bisa mendamaikan kedua suku besar yang berperang selama 120 tahun hanyalah Nabi terakhir itu. Maka kemudian mereka meyakini hanya engkaulah ya Rasul, hanya engkaulah Nabiuna yang bisa mendamaikan kami ini. Kami kabilah besar, kami sudah capek berperang, kami sudah capek membatasi diri, kami ingin bergaul dengan sesamanya, kami ingin bersaudara, kami ingin bersahabat dengan mereka. Sebagaimana mereka sayang kepada kami, kami juga ingin sayang kepada mereka. Seperti itulah yang kami inginkan setelah kami ini beriman kepadamu, setelah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ternyata tujuan utamanya. Karena hanya Rasulullah yang bisa mendamaikan antara Aus dan Khazraj setelah berperang selama 120 tahun. Kemudian 6 orang itu pulang ke Madinah setahun setelahnya itu, tepatnya yaitu tahun ke-12. Mereka datang kembali dengan 12 orang. Semakin datang semakin banyak yang masuk Islam. Dan 12 itu kemudian mereka akhirnya jumpa kepada Rasulullah. Mereka mengadakan perjanjian dulu, kita jumpa di mana seperti itu. Maka jumpalah mereka akhirnya di satu tempat yang namanya Aqabah. Aqabah itu di Mina. Bapak lempar jumroh, maka Aqabah ada di sana. Jumpalah mereka di Aqabah. Lalu akhirnya Rasulullah membaiat mereka. Mereka masuk Islam dan Rasulullah membaiatnya. Apa isi baiat itu? Allah tusyrika bihi syai'an. Jangan kalian itu mensekutukan Allah dengan sesuatu. Wa alla tusyrika min mal. Dan jangan kalian ini mencuri dari sebagian harta orang lain. Kenapa rupanya? Dulu kebiasaan orang itu mencuri. Kalau orang kesusahan, orang tak punya jalan buntu, maka mereka mulai mencuri punya orang. Kemudian wa alla tazni, jangan kalian ini berzina. Jangan sampai berzina, karena zina dulu kado aneh itu. Jadi kalau ada orang itu sudah mabuk, mesti terus kandengannya begitu, gitu ya. Awalnya hanya mabuk. Makanya kalau anak putra-putri bapak orang sing mabuk, ngedrak, ngobrol dan sebagainya dengan sejenisnya yang zaman sekarang ini, nah iso ojo gitu ya, jangan sampai. Kenapa rupanya? Karena dia akan nyari gandengan. Kalau udah mabuk ngobrol mesti gandengannya orang wedok. Kalau udah wedok lalu zina, kalau udah zina terus meteng ambil gitu kan. Dan akhirnya anaknya kalau udah keluar dibunuh, dan akhirnya jadi pembunuh, akhirnya berantai, dosanya berantai. Jadi itu sudah dari dulu. Akhirnya orang bilang apa itu Pak? Ngolimo ya. Kalau orang didit meneh kali balik di meneh demi suatu kudit mabuk anak dari nyolong. Bareng mabuk putra dari Perdinon dan anak itu ada ini. Itu akhirnya ngolimo itu semuanya lengkap gara-gara itu. Nah, akhirnya Rasulullah itu dia membaiatnya supaya jangan sampai kalian berzina, jangan sampai kalian membunuh anak, wa alla taqtula aulad, jangan kalian ini membunuh anak-anak. Karena pada zaman itu kalau punya anak perempuan malu, bisa susah memeliharanya, bisa malu karena punya anak perempuan karena tak bisa punya karya apa-apa. Maka kebiasaan mereka membunuh anak-anak. Kemudian yang terakhir, wa alla yaghfira 'alal khair, dan jangan sekali-sekali kau menutupi sebuah kebaikan. Jadi inilah baiat yang dilakukan oleh Rasulullah kepada penduduk Madinah. 12 orang yang datang pada waktu itu, mereka
bersama mereka supaya di sana dia berdakwah di sana. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau di Indonesia itu banyak duta-duta dakwah, ada yang sampai dikirim ke Hong Kong, ada yang sampai dikirim ke Cina, ke Jepang. Itu jangan kaget. Kenapa? Rupanya Islam Indonesia ini negara yang Islamnya besar, terbesar di dunia. Umat Islam terbanyak itu di Indonesia. Maka Indonesia ini termasuk punya peran besar untuk membuka pintu surga di sana. Semakin jamaah yang banyak, semakin jamaahnya besar, ini saling menolongnya semakin mudah. Bukankah saya pernah menjelaskan kepada panjenengan ini, jikalau ada teman kita ini yang di neraka meraung-raung karena ia ini rindu sama panjenengan, terus jenengan di surga semuanya juga merindukan dia yang kebetulan nyebur di neraka, lalu Allah akan mendengarnya, lalu Allah akan mengutus Jibril untuk mengambilnya. Bukankah itu hadis yang sahih? Maka ini artinya semakin besar jamaah ini, maka semakin besar pula peluang kita untuk bisa masuk di surga. Seperti itu. Jadi kita belajar ini tidak hanya sedikit pengetahuan yang kita dapatkan, tapi pula rasa cinta ini kepada Allah, keyakinan kita ini yang semakin mendalam dalam menyelami, meresapi, merasakan Islam kita itu. Syahadat bukanlah hanya sebatas kalimat. Syahadat bukanlah hanya sebuah tulisan, tapi syahadat itu sesungguhnya harus kita selami di hati kita yang paling dalam. Dia adalah pembuka segalanya. Dialah yang mengetuk pintu surga bisa terbuka. Dialah yang membuat senyum Rasulullah kepada kita. Dialah yang membuat Allah itu sayang kepadamu dan kasihan atas segala kesalahan. Itu syahadat. Kalau kita ini mengingat syahadat menyelaminya yang paling dalam, maka kalian tak akan tega melihat istrimu yang melakukan salah. Kau akan menangis meneteskan air matamu melihat anakmu yang nakal. Kenapa rupanya? Karena kau ingin hanya menyelipkan kalimat syahadat di dalam hati mereka itu dengan yang sesungguhnya. Dan ini kita sering lupa. Sehingga kita ini hanya terkejar-kejar oleh kehidupan dunia ini yang hanya fana. Kalian ini hanya terkejar-kejar dengan kebutuhan harianmu. Kalian ini hanya terkejar-kejar membahagiakan istrimu dalam materialismenya, membahagiakan anakmu menurutinya dengan segala caramu, padahal itu tak semuanya betul. Dan kau sendiri akhirnya lupa untuk memberikan satu kalimat saja di dalam hatinya itu. Dan ketika ajalmu mau sampai, baru kau mengingat, apakah sudah istriku ini siap? Apakah sudah anak-anakku, cucuku sudah siap? Ketika kalian ini sudah siap semuanya, maka berhasillah kalian ini jadi bapak, berhasillah kalian ini jadi seorang ibu yang bisa menyelamatkan keluargamu, anfusakum wa ahlikum nar. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian Rasulullah mengutus satu buta yang namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dia masih muda, cerdas, dan hatinya sangat bersih. Rasulullah bisa melihatnya. Rasulullah tahu bahwa Mus'ab bin Umair tak akan tergelincir, tak akan ia lupa dengan niat yang sesungguhnya ketika ia sampai di Madinah. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair ini. Sampailah dia di Madinah, kemudian dia mengajarkan dakwah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mengajarkan Islam, berdakwah Islam, mengajarkan baca tulis, bahkan Al-Quran ya, diselingi sambil baca Quran, diseringi memberikan seayat sepatah dua kata. Seperti itu yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Karena ia tahu, Mus'ab dia yakin bahwasanya Al-Quranul Karim isinya hanyalah hal yang menakjubkan. Kalimat-kalimatnya tak bisa disaingi oleh kalimatnya manusia. Mus'ab bin Umair yakin bahwa Al-Quran
Ini artinya Mus'ab bin Umar ini adalah sudah dekat dengan pintu kesuksesannya di dalam dakwah. Lebih-lebih strateginya ia menggandeng pemuka-pemuka, tokoh-tokoh yang ada di Madinah. Jadi dia ini Mus'ab bin Umar, dia ini menggandeng dua tokoh yang ada di Madinah itu. Kalau dua orang itu masuk Islam, maka seluruhnya penduduk Madinah akan masuk Islam. Akhirnya digandenglah dua orang tokoh itu. Namanya adalah, sedikit lupa saya namanya, Ibnu Zuhair, Usaid bin Zuhair. Makanya ketika saya ingat bapaknya aja saya bilang Ibnu Zuhair. Usaid bin Zuhair adalah seorang tokoh besar yang ada di Madinah. Dulu dia cekasnya orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi ini militan. Dia nanti ketika duduk di Madinah ini yang tidak bisa rukun dengan tulus itu ya Yahudi. Itu persoalannya nanti di situ. Nanti Aus sama Khazraj ini rukun, Yahudi ini tidak bisa karena dia merasa excellent. Yahudi itu merasa excellent. Nahnu abna'ullah wa ahibbah, dia bilang kami ini kan dari dulu sudah agama-agama yang istimewa. Kami dulu ini kan dicintai oleh Tuhan. Sebelum Islam ada kami sudah ada dulu. Jadi dia nggak mau. Aslinya dia hanya gengsi saja aslinya sama Islam. Karena gengsinya itu sampai sekarang akhirnya kalau ada persoalan mesti urusannya sama Yahudi. Dan orangnya memang excellent. Begitu kisahnya. Jadi ketika bapak ini mau tahu dari mana sih asal mulanya Saudi itu lah. Nanti kemudian Saudi itu kan akhirnya jadi pengembara gitu Pak ya. Usir sana, usir sini, usir sana, usir sini ya. Terakhir kalinya Zionis itu nanti itu preman kan namanya kan bukan negara itu Israel. Israel itu kan sebenarnya preman yang nongkrong di Palestina yang kemudian lama-lama diberikan disahkan menjadi sebuah negara oleh PBB. Jadi dia buatannya kan, ya kan, pastinya ada tempatnya kan, ada Amerika itu ya kan, bukan buatan. Dulunya hanya preman itu, dulunya kan kayak jamaah yang setelahnya dimusuhi terus di sana. Besok nanti di ujung sirah nanti saya ceritakan sampai kemana perjalanan Saudi. Kita bongkar nanti semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Mus'ab bin Umair dan menggandeng tokoh yang ada di Madinah itu. Kemudian akhirnya seluruh Madinah itu hampir semuanya masuk Islam. Menyisakan satu orang namanya Usairim. Usairim itu dia masuk Islam, baru baca syahadat lalu turun perintah untuk melakukan perang. Akhirnya dia ikut perang namanya perang Uhud. Dalam perang Uhud dia terbunuh. Jadi belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum apa-apa belum. Baru syahadat, tiba-tiba perintah perang datang. Berangkat perang, mati di sana. Apa kata Rasul? Usairim ini adalah orang yang amalnya sedikit, tapi pahalanya besar sekali. Pahalanya bisa menyelamatkan dia. Ternyata apa? Dia menutup usianya dengan tombak yang ada di dadanya, tombaknya orang kafir yang menerobos sampai jempol belakangnya, meninggal dia, mati syahid dia. Rasul mengatakan, ini loh amal sedikit tapi yang menjadikan dia ini pahalanya sangat besar. Tapi jangan terus jadi teroris, jamaah. Ustaz ini mesti biar kita kena tembak ini tidak. Teroris itu salah. Teroris itu tidak betul karena dia itu kadang membunuh orang yang tidak salah. Polisi itu punya anak, punya istri Pak, dan harus ada tempatnya kalau berjuang tidak asal. Itu tuh mengganggu keamanan kalau buat saya. Saya ini akal saya segan. Kalau ada orang yang ya saya maaf aja, mungkin di hati banyak dengan ini ada yang terlalu cinta sama agama
semakin jadilah kelamaan. Kalau saya ambilkan Al-Quran lebih salah lagi, lebih banyak lagi salah. Pakai akal sehat saja lah, itu sudah tidak masuk akal. Kasihan kita punya cuci kira juga polisi itu kan enggak, nyatanya kehidupannya juga biasa seperti kita. Biasa seperti kita. Kasihan kalau anaknya ditinggal, istrinya ditinggal, dia mati kena tembak. Dia tak ngerti apa-apa juga. Dia hanya melaksanakan tugasnya, dia hanya melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya seperti itu. Tapi yo negara yo aja terus sidik-sidik radikal, cenderung terus pengen negara mengatur kebijakan terus akarepe dhewe. Anjur-anjur pengen takmir masjid untuk majelis taklim di angel-angel. Iya kan? Orang Yahudi itu benci dengan kita karena ada majelis taklim ini. Orang Yahudi itu serik kalau melihat kita ini berkumpul bersama lalu ngaji bareng. Karena solidaritas kita akan meningkat. Mereka tak ingin kita memiliki solidaritas. Mereka ingin kita ini saling bercerai-berai. Kita saling gosok-gosok. Kita saling memanasi satu sama lain. Itu maunya Yahudi. Makanya dari Isra dulu sudah diceritakan, hati-hati kalau sama Yahudi. Dia itu semuanya ada, munafiknya ada, beraninya ada, ilmu pengetahuannya pinter, militernya juga minta ampun dahsyatnya. Kalau kau umat Islam tak mampu bisa merangkul saudara-saudaramu, maka sulitlah kau ini akan bisa hidup di tengah dunia ini. Kalau kau sulit hidup di dunia ini, pasti kau akan sulit untuk hidup di akhirat. Maka yang pertama adalah kau rangkullah saudara, kau tingkatkan solidaritasmu dan kau menjaga. Seperti itu. Jadi Yahudi benci kalau melihat kita ini ngaji, karena orang Islam semakin pintar, umat Islam semakin sayang antar sesama, umat Islam semakin tenang hatinya, tenang jiwanya. Orang kalau biasa habis ngaji dengan adik, yang biasanya kumpul sukaro pekerjaan, nanti istri pun jadi segan sama kita. Oh suami rajin ngaji, segan dia, segan. Anak-anak jadi tambah hormat, keluarga jadi tambah adem. Allah itu mengerti, Allah itu tahu, dan Allah itu sangat-sangat akan mempersiapkan solusi untuk seluruh persoalan dan permasalahan. Allah tahu kalau kita ini sedang bunda, Allah itu tahu kalau kita sedang suntuk, Allah itu tahu kalau kita ini sedang terbelit persoalan. Tapi Allah telah mempersiapkan untuk seluruh solusi-solusinya itu. Maka di antaranya untuk merayunya Allah adalah yang kita lakukan sekarang. Seperti itu Bapak. Kita ini mengaji, kita ini mengumpul bersama, menggali Islam. Dengan kata lain, kita ini adalah merayu Allah supaya Allah disayang kepada kita. Allah sayang kepada hambanya yang mengkaji agama. Lebih-lebih Islam ini, lebih-lebih mau duduk bersama semacam ini. Maka sulit sekali mendudukkan saja Islam ini sulit. Umat ini seperti daun kering. Yang daun kering ini adalah sulit untuk diikat, sulit untuk dikumpulkan, tapi mudah sekali untuk dibakar. Maka umat Islam ini jangan sampai seperti itu. Kita ini mudah digosok, mudah dipanasi, mudah dikasih persoalan orang lain, tapi kita ini sulit disatukan. Maka dengan pengajian seperti ini adalah orang-orang Islam, adalah jiwa-jiwa Muslim yang betul-betul Anda ini terbuka. Allah sangat menyayangimu dan Allah akan menantimu nanti. Rasulullah akan menantimu di pintu surga nanti. Selawat yang panjenengan bacakan akan sampai kepada Rasulullah. Rasulullah akan bertanya, siapakah mereka itu? Oh, mereka adalah jamaah Masjid Darussalam yang pada subuh pagi minggu pagi itu mereka bersolawat bersama.
sekarang selawat sampai kepadaku. Aku ingat wajah-wajah kalian. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Rasul adalah seorang rasul, seorang nabi. Seribuan umatnya dia akan mengerti satu persatu, mata per mata, kepala per kepala, bahkan yang mengerti dirimu, mengerti diriku dan mengerti semuanya umatnya. Dia tahu mana yang harus ditolongnya, dia tahu mana yang harus dia ambil, kemudian dia selamatkannya. Dan kita ini adalah bagian dari umat itu. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu Mus'ab bin Umair dia sukses, dia hampir mengislamkan seluruh penduduk Madinah, sehingga ke tahun 13 dia datang kembali kepada Rasulullah untuk baiat Aqabah yang kedua, datang jumlahnya lebih banyak lagi, 72 jamaah. Mus'ab bin Umair lalu laporan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, penduduk Madinah siap untuk menanti kedatangan Anda. Jikalau kaum muslimin yang tertinggal di Mekah ini selalu ditindas oleh orang Quraisy, mereka disengsarakan, bersulit kehidupannya, maka kami telah siap menanti seluruh penduduk Mekah ini, kaum muslimin semuanya datang di Madinah. Di Madinah semuanya sudah muslim, di Madinah semuanya sudah siap menanti Anda. Inilah nanti merupakan awal cikal bakal hijrahnya di situ. Nah, ini baiat ini yang kedua. Ini adalah merupakan yang terakhir karena sudah masuk ke tahun 13 Hijriah. Maaf, 13 kenabian. Jadi Rasulullah itu 13 tahun selama jadi nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini tahun yang ke-13. Ini tahun yang terakhir Rasulullah berada di Mekah. Yang kemudian ketika nanti orang-orang Quraisy semakin pedih menjajah, semakin pedih menyiksa kaum muslimin, mereka hanya bahagia dengan kesulitan-kesulitan orang Islam. Maka mulai saat itulah Rasulullah akan berangkat hijrah ke Madinah. Semakin dahsyat sampai akhirnya nanti Rasulullah akan dibunuhnya. Maka Rasulullah dia akan pergi berhijrah ke Madinah, dan di Madinah sudah tertata semua. Nanti jadi negara besar, jadi daulah Islamiyah. Lahir dia ke Madinah, nanti lahir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lahir lagi Umayyah, lahir Abbasiyah, Fatimiyah, lalu jadi negara sekarang. Jadi nanti jadi besar, Islam pun kemana-mana. Zaman Muawiyah Islam bisa nyampe Kashmir, bisa nyampe India, dan sampai ke Indonesia pula. Dan nanti perjalanan panjang sekali, inilah sejarah Islam. Kemudian datanglah di tahun ke-13 itu 73 jamaah yang berasal dari penduduk Madinah, 73 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun ini nanti dia jadi orang munafik akhirnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tokoh karismatik, tokoh yang dituakan. Namun persoalan Abdullah bin Ubay hanya sedikit. Dia merasa tersaingi oleh Rasul dan akhirnya dia menjadi munafik. Itu sudah dibuat oleh Rasul. Aku tak ingin seharusnya menyakiti hatinya Abdullah itu, karena aku telah mengerti isi hatinya. Rasul itu tahu isi hati kita sudah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini pertama kali orang yang itu, yang kedua kali membawa jamaah dalam baiatul Aqabah yang kedua. Maka berjumpalah 73 jamaah laki-laki dan 2 perempuan tadi ingin berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpalah lagi di tempat yang sama, yaitu Aqabah, sehingga dinamakan dengan baiatul Aqabah Ats-Tsaniyah atau yang kedua. Itu ketemunya malam-malam. Kenapa rupanya? Orang Quraisy selalu mengintip seluruh pergerakan Rasul. Malam hari, tengah malam, Rasulullah diantar oleh pamannya Abbas. Belum masuk Islam ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Belum masuk Islam, tapi dia melindungi Nabi. Tapi Nabi Muhammad ini dilindungi oleh keluarganya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Karena Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib melindungi, maka dibaiat
kepada jamaah tadi. Abbas mengantar Rasulullah jumpa karena dia khawatir ada apa-apa dengan Muhammad. Paman Rasul itu yang pertama kali masuk Islam, Hamzah. Hamzah masuk Islam beriringan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya kan gitu kan, Pak? Nah, karena Hamzah ini sayang kepada Rasul, tak mau dihina-hina waktu itu, akhirnya dia menyatakan, aku karena sayang kepada Muhammad maka aku masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas ini pamannya juga, tapi ini belum masuk Islam. Tapi dia melindungi Muhammad. Maka berjumpalah dengan para jamaah yang datang dari Madinah. Lalu Hamzah membuka omongan dulu. Wahai tuan-tuan jamaah yang datang dari Madinah, saya adalah pamannya Muhammad. Saya ingin mengatakan kepada kalian, Muhammad ini bukan sebatang kara. Muhammad ini punya keluarga dan saya adalah bagian dari keluarganya itu. Keluarga Muhammad melindunginya dari permusuhan siapapun, termasuk ketika di sini dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Maka jika kalian menginginkan Muhammad untuk datang ke Madinah, untuk hidup di sana, maka ingatlah Muhammad bukan sebatang kara. Muhammad punya saudara, punya keluarga. Muhammad punya keluarga Bani Hashim, punya Bani Abdul Muttalib. Mereka akan melindunginya. Tolong, kalau Muhammad ini ada di Madinah, hormatilah dia. Ini adalah seorang paman termasuk Islam. Akhirnya dari sinilah mulailah bai'atul aqabah yang kedua ini dilaksanakan. Apa bai'at yang diberikan kepada Rasul? Yang pertama adalah agar kalian selalu taat kepada Allah baik dalam keadaan malas ataupun rajin. Berarti kalau yang tadi jangan menyekutukan Allah, jangan berzina, jangan mencuri, ya Pak ya. Ini urusannya antara manusia sama Allah gitu. Kalau sekarang kalian jangan, kalau kalian harus taat kepada Allah meskipun dalam keadaan malas ataupun rajin. Kalau kita bicara malas dan rajin kembali kepada manusia. Berarti cara menasihati orang itu yang pertama adalah sholat dulu, ya kan? Itu anak rajin ikut sholat bapaknya, tapi terkadang saya nyekeli sirai bapak gitu ya kan? Kadang sirai bapak ditindai gitu ya kan? Karena kita tidak bisa membenahi anak itu langsung dalam perilakunya. Nanti setelahnya dia rajin sholat baru bilang, nggak boleh, ini kan kepala nanti sakit. Lama-lama itu nggak boleh, itu kurang aja, ya kan Pak ya? Lalu ke bawah makin baik itu cara perbaikannya adalah dimulai dari yang asas itu, baru ke perilaku dan akhlak. Rasulullah sama, maka baiat yang kedua ini bunyinya lain. Kau taatlah kepada Allah di saat kau rajin ataupun kau dalam keadaan malas. Kau rajin juga taat sama Allah, kau malas juga kau harus taat kepada Allah. Rajin sama malas ini adalah penyakit batin. Penyakit batin, penyakit manusia ini Imam Ghazali mengatakan ada dua. Dalam Ihya Ulumuddin disebutkan ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit zahir ini ciri-cirinya adalah yang punya penyakit tahu duluan daripada orang lain. Bapak punya kanker, siapa yang tahu? Bapak duluan. Bapak punya jantung, siapa yang tahu? Bapak duluan. Iya kan? Sehingga orang lain tidak mengerti kalau nggak dikasih tahu. Bapak ini antang-antang dulu dikagetin, tiba-tiba spapot gitu ya kan? Baru tahu Bapak kena jantung. Tapi beda halnya dengan penyakit batin ini. Orang lain lebih tahu duluan daripada kita ini yang punya penyakit. Malas contohnya, siapa yang tahu duluan? Orang lain tahu duluan daripada kita. Sampai ini malas sih mas. Ini tandanya bahwa orang lain tahu duluan daripada kita ini yang punya penyakit. Ini bedanya penyakit zahir sama penyakit batin. Ini menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin.
Lalu kemudian penyakit dohir ini membahayakan manusia hanya di dunia saja. Apa kalau punya penyakit dohir? Kira-kira ujungnya apa? Mati. Ya itu aja kan? Meninggal. Koreng, ya kan? Misalnya punya koreng ini paling lama kan amputasi. Tangannya korengnya paling sakit diamputasi. Tapi kalau sudah penyakit batin, maka di dunia ini kalian akan dibenci oleh orang, di akhirat nanti neraka tempatnya. Makanya nggak ada di akhirat ditanya kau masuk neraka kenapa? Saya dulu pernah diabetes. Nggak ada kan? Kenapa rupanya? Karena dia diabetes itu hanya penyakit dohir, bukan penyakit batin. Kalau penyakit dohir dia hanya membahayakan manusia ini di dunia saja. Tapi bila ini penyakit batin membahayakan manusia di dunia ini, membahayakan dia di akhirat. Sombong, malas, dunia ini dibenci orang, di akhirat nanti neraka tempatnya. Membahayakan dia di dunia, membahayakan dia di akhirat. Ini adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian baiat yang kedua adalah supaya supaya kita ini mau menafkahkan rezeki kita, mau menginfakkannya, baik kita dalam keadaan kaya maupun miskin. Ini yang kedua Rasulullah mengatakan kepada mereka Madinah di dalam bai'atul aqabah ya. Supaya kau ini berinfak, jangan kau pas duitmu banyak, duitmu sedikit pun boleh, jumlahnya sedikit. Kau banyak, kau infak banyak, ketika rezekimu sedikit kau infak sedikit. Bagaimana Pak pahalanya Pak? Sama. Kalau kau kaya infakmu banyak, itu sama dengan kalau kau pas miskin infakmu sedikit, sama pahalanya. Allah mengerti caranya. Makanya kita jangan melihat seorang wah gitu. Berapa Pak? 100 juta Pak. Gitu. Bukan berarti 100 juta ini adalah pahalanya akan sama dengan 10 juta. Akan lebih besar yang 100 juta. Tidak. Boleh jadi bisa sama dengan yang 10 juta pahalanya. Kenapa? Kemampuanku segitu. Sekarang aku ini ya anak baru sekolah, istri hamil 2, cicilan masih ada banyak. Saya latih ikut pengelabaran 1 juta. Kalau ini semuanya kelar aku berarti 10 juta. Ini karena persoalan masih banyak, aku menyumbang 1 juta. Maka pahala 10 juta dengan 1 juta adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kau menafkahkan hartamu itu, baik kau dalam keadaan kaya maupun miskin. Lalu supaya yang ketiga, baiatnya yang ketiga adalah supaya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada panjang karena baiat apa bahasa sambungnya. Satu man dua, sarang jadi sekali. Nah, supaya yang ketiga adalah supaya kau selalu amar ma'ruf nahi munkar. Supaya kau ini memerintahkan kepada semua manusia yang lain di sekitarmu ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan supaya mereka menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Suruh untuk menyeru kepada yang baik dan menjauhi yang buruk. Jadi ternyata agama itu tidak hanya sholat, agama tidak hanya jamaah, agama tidak hanya kita puasa, tidak. Ternyata agama Islam adalah menyeru kepada yang baik, dan supaya orang lain itu mau kita melarang yang buruk. Ini sangat berat. Anakmu kalau sudah besar mulai nakal, bapak mau menegur aja takut berantem sama anak. Ya, padahal sesungguhnya agama itu di situ. Coba, bapak ini kan orang tua, ibu ini kan orang tua. Kadang melihat anaknya berbuat salah, sedangkan anaknya sudah usianya sudah besar. Tapi bapak ini khawatir nanti tersinggung lalu berantem sama anak. Padahal agama itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya kan? Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari munkar. Inilah agama ini yang ketiga. Lalu kemudian baiat yang keempat adalah
supaya seseorang itu adalah berjihad, kata Rasul. Berjihad itu adalah berusaha dengan sekuat tenaga sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan. Itu adalah namanya jihad. Nah, ada hijrah, ada jihad. Seorang yang dari nakal ke yang baik itu namanya adalah hijrah. Setelahnya dia jadi baik, maka dia harus berjihad. Untuk apa? Untuk mengupayakan semua orang-orang di sekitarnya jadi baik. Nah, ini namanya jihad. Dalam bentuk apapun. Jihad bisa dengan diri ini, jihad bisa dengan harta yang kau miliki, jihad bisa dengan jabatan yang kau punyai, jihad bisa dengan ilmu pengetahuan yang telah kau ketahui. Nah, ini adalah jihad. Lalu yang terakhir adalah supaya penduduk Madinah ini menolong Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah simbol. Kalau yang disuruh adalah menolong Rasul, maka yang diinginkan adalah panjenengan ini menolong siapa saja, tamu-tamu yang datang ke rumahmu, menolong siapa saja mereka yang datang untuk menyeru pada kebaikan, untuk mengajak kepada kesalehan, maka itu harus kalian tolong sebagaimana diperintahkannya penduduk Madinah untuk supaya menolong Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hijrah nanti dari Mekah ke Madinah. Inilah Bai'atul Aqabah yang kedua, yang akhirnya inti dari semuanya adalah Rasulullah ini mempersiapkan kehidupannya nanti di Madinah, karena di Mekah ini sudah sulit sekali untuk mempertahankan kaum muslimin bisa hidup dengan damai, kaum muslimin hidup dengan tenang, sehingga mereka bisa melaksanakan agamanya dengan baik, bisa ta'amul dengan sesama dengan baik pula. Inilah yang jadi persoalan besar Rasulullah, sehingga di tahun berikutnya Rasulullah melangkahkan kakinya pergi dari Mekah Mukarramah diikuti oleh sahabat-sahabatnya, dan akhirnya nanti akan hijrah ke Madinah. Akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua.